Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kepada kita nikmatnya mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratul Rasul imamuna qudwatuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Basim Al-Habsyi, Al-Habib Adi Al-Habsyi, Al-Habib Anwar Jufri, Habib Saleh Jamalul Lail, Al-Habib Zaid Al-Haddad, Al-Habib Fahmi Al-Idrus, dan juga para habaib yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran mereka membawa rahmat lebih dari Allah Subhanahu wa taala, membawa daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah lama dipisahkan dari majlis-majlis ilmu semacam ini, alhamdulillah kita masih diberikan rasa rindu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada majlis-majlis ilmu. Terasa perpisahan yang lama beberapa waktu kemarin memisahkan kita daripada majlis ilmu, dan alhamdulillah ternyata kita masih memiliki daripada rindunya kita kepada majlis ilmu. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sayangnya dan cintanya kepada kita. Yang berbahaya, yang khawatir, ketika kita sudah jauh dari majlis ilmu tapi rasa rindu terhadap majlis nggak kerasa dalam hati. Nah, orang-orang yang tidak bisa merasakan rindu terhadap majlis-majlis yang semacam ini, khawatir dia akan masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah matikan hatinya, Allah tulikan telinganya, Allah tulikan pendengarannya, Allah butakan penglihatannya al-batiniyah, batiniyahnya Allah matikan semua, sehingga hatinya nggak bisa merasakan hidayah, hatinya nggak bisa merasakan rindu terhadap majlis ilmu agama. Telinganya tidak mau menerima nasihat, matanya tidak bisa menerima pelajaran, sehingga tidak ada hal yang bisa menyelamatkan dia atau menyadarkan dia kecuali satu, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau sebab itu hati-hati ketika Anda sudah tidak merasakan rindu terhadap majlis ilmu, banyak-banyak baca istighfar. Khawatir kita termasuk orang-orang yang masuk dalam ayat tersebut. Namun mudah-mudahan kita selalu rindu terhadap majlis-majlis ilmu. Namun kerinduan kita terhadap majlis ilmu jangan cuma terhadap terhadap kumpulnya saja, terhadap trennya saja, tidak, tapi rindunya kita terhadap majlis ilmu karena semata-mata mengharap ridho Allah dan ridhonya Rasulullah. Kemudian saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah menarik di dalam kejadian-kejadian orang-orang yang mengagungkan akan ilmu agama. Di negeri Damaskus ada satu pemakaman namanya Dahda. Pemakaman Dahda ini di Damaskus itu tempatnya para syuhada, tempatnya para aulia, tempatnya para ulama. Jadi ulama yang meninggal di Damaskus dikuburnya di Dahda. Syuhada yang orang mati syahid berjuang di jalan Allah dikubur di Dahda. Dan memang tempat itu tempat-tempat agung, tempat mulia, ini kuburan-kuburan orang-orang hebat. Satu waktu ada satu perempuan datang, bilang sama itu penjaga kubur, "Pak, tolong buatkan saya itu satu liang kubur buat anak saya." "Oh iya ibu, dibuatin." Ketika sudah dibuatkan, datang jenazah. Namun biasanya jenazah datang itu banyak yang ini, banyak yang ikut, banyak rombongan, banyak yang nganter. Ini enggak, hanya beberapa orang sedikit yang nganterin. Lalu kemudian mau tidak mau nih tukang gali kubur bantuin. Maka diturunkan itu jenazah masuk ke dalam kubur. Ini jenazah ternyata anak muda. Diturunkan ini jenazah, kemudian dia saksikan
dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya, ketika dia letakkan itu jenazah, maka Allah jadikan itu kuburannya raudhah min riyadil jannah. Jadi nih tukang gali kubur nyaksiin di dalam kubur ini anak muda ternyata berubah jadi surga. Di situ terdapat istana-istana. Lalu kemudian terdapat 2 malaikat yang di belakangnya memiliki ribuan malaikat. Untuk apa? Mengambil jenazah ini anak, kemudian diarak, diagung-agungkan ini jenazah, dibawa ke dalam istana luar biasa. Gak kuat nih orang, gak kuat, ini tukang gali kubur pingsan dia. Yang melihat cuma dia doang tuh, yang menyaksikan daripada ini cuma dia saja. Dia gak kuat, akhirnya diangkat ke atas. Lalu kemudian dia tutup mulut. Dapat 1 bulan, datang lagi ini perempuan. Datang ini perempuan dan bilang, Pak, tolong buatin 1 lagi. Loh, ibu kemarin, bulan kemarin datang, saya buatin buat anak ibu. Sekarang siapa lagi yang mati, bu? Saudaranya. Saudaranya mati sekarang. Masih muda juga. Oh baik. Kemudian akhirnya dibuatkan. Ketika dibuatkan, setelah itu diturunkan itu jenazah, sama sedikit, orang nggak punya, ini orang nggak punya, diturunin itu jenazah, tukang gali kubur ikut, ternyata apa? Dibuka hijabnya oleh Allah, dilihatkan istana-istana yang begitu megah, dilihatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur, dilihatkan daripada kursi-kursi dari emas. Kemudian datang ribuan malaikat yang dipimpin oleh 2 malaikat untuk mengambil ini jenazah, lalu kemudian dibawalah ke dalam istana yang luar biasa. Namun yang kedua ini lebih hebat dari yang pertama. Allah kasih keagungan lebih hebat dari yang pertama. Kelas ini orang memperkuatkan diri sehingga ini orang nggak pingsan. Naik ke atas, selesai di makam, naik ke atas, diparanin itu ibu. Ibu, saya menyaksikan sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Saya menyaksikan begini, anak-anakmu, putra-putramu, mereka semua diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, diberikan istana oleh Allah, diberikan jamuan-jamuan langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen tanya, amalannya apa? Nih anak nih hari-harinya bagaimana? Dikasih tahu, Pak, anak saya yang pertama tukang kayu. Tiap hari dia itu apa? Menebang kayu di hutan, kemudian kayu itu dikumpulkan oleh dia, kemudian kayu itu dijual. Uangnya hasil penjualan diberikan kepadaku beberapa, dan sisanya dikirimkan kepada adiknya yang sedang pesantren ada di luar. Anakku yang kedua, itu anakku yang sedang mengaji, yang sedang pesantren. Adiknya yang pertama tadi, ini anakku yang kedua, nih adiknya nih, yang lagi nyantri, dia meninggal juga. Dia ibadah, dia mengabdi, dia taat kepada Allah, dia mencari ilmu agama Allah. Dia bisa semua itu karena atas jasa kakaknya yang setiap hari jualan kayu, uangnya dikirim buat adiknya. Sehingga apa? Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan para ahli ilmu, para thalabul ilm. Orang-orang yang mencari ilmu agama Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak sampai di situ, yang bantu orang-orang mencari ilmu agama Allah juga dapat kesempatan yang sama, dapat kehebatan yang sama, dapat keistimewaan yang sama. Dia cuma apa? Nyumbang uang. Si kakak jualan kayu, ibadah gak lebih hebat dari si adik. Cuma jualan kayu, hasil uangnya dikasih buat adiknya ngaji. Begitulah Allah Ta'ala meninggikan derajat-derajat orang-orang yang membantu perjuangan Allah dan perjuangan Rasulullah. Ente orang datang ke tempat Habib Bazim bawa aqua 1 dus buat bantu majlis, itu dapat keistimewaan. Anda nggak bisa hadir, Anda nyumbang aqua 1 dus, ente dapat keistimewaan. Kita nggak ada yang tahu kita orang ini masuk surga gara-gara apa, masuk neraka gara-gara apa, nggak ada yang tahu. Berapa banyak orang masuk ke dalam surga atas apa? Ibadah-ibadah yang menurut kita bukan ibadah. Syekh Habib Bakar Asyibini, ya, di kota Irak, beliau masuk ke dalam surga, diberikan kenikmatan di dalam kubur gara-gara apa? Bukan gara-gara keilmuannya yang luar biasa, bukan karena ibadahnya yang luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara nolong kucing, cuman ngasih minum sama ngasih makan kucing, masuk ke dalam surga.
Kemudian Al-Imam Ghazali masuk ke dalam surga gara-gara apa? Gara-gara memberikan waktu seekor lalat untuk meminum tintanya. Ada lalat nemplok di tempat tinta, nggak diusir sama dia, didiemin sampai itu lalat terbang sendiri, dan dia nggak menyelupin penanya, takut khawatir mengusir itu lalat. Cuma gara-gara gitu doang. Berapa banyak orang masuk surga gara-gara hal yang menurut kita bukan ibadah. Bahkan Nabi menceritakan di dalam kaum Bani Israel ada seorang wanita yang nggak benar masuk ke dalam surga, tobatnya diterima, dosanya diampuni, dimasukkan ke dalam surga gara-gara apa? Ngasih minum seekor anjing yang sedang sekarat. Berapa banyak orang masuk ke dalam surga karena hal-hal yang menurut mereka bukan ibadah, sepele. Kita nggak tahu, mungkin gara-gara aqua, satu dus ente nyumbang, atau makanan, atau uang untuk kas majelis 2000 yang ente masukkan di kota-kota. Mungkin gara-gara itu ente masuk ke dalam surga. Jadi jangan pernah menyepelekan sesuatu hal di dalam majelis-majelis ini. Dan berapa banyak orang masuk ke dalam neraka gara-gara hal yang sepele. Ada satu orang diundang makan, ini ahli ibadah, ulama besar, diundang makan. Ketika diundang makan, pulang. Ya namanya orang habis makan pasti ada yang nyangkut di sela-sela giginya. Pulang lewat rumah reot, rumah kayu, rumahnya orang fakir, orang miskin. Sama dia diambil satu doang. Ada kayu sedikit yang keluar kayak lidi, dipotek sama dia untuk digunakan. Gara-gara itu doang, ini orang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia ngambil tanpa izin. Itu cuma sepotek, modelnya kayak kayu sapu lidi. Potongan segitu dipakai sama dia tanpa izin. Ibadahnya akhirnya hancur gara-gara itu. Dimasukkan ke dalam neraka. Menurut dia apa? Gak mungkin ini diperkarakan. Lidi satu mau diperkarain, Masya Allah, gak mungkin. Tapi lihat, penghakiman Allah adil luar biasa. Sehingga akhirnya apa? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketegasan di dalam pengadilannya. Masuk dalam neraka. Dan hal itu sangat banyak. Masuk ke dalam neraka karena satu hal yang tidak disangka-sangka. Masuk ke dalam surga pun demikian karena hal yang tidak disangka-sangka. Maka semua itu sudah nyata. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun bainahuma mutasyabihatun. Halal jelas, haram jelas, dan di antara kedua halal dan haram ada yang namanya syubhat, remang-remang, dan itu pun jelas. Taat jelas, maksiat jelas, itu semuanya jelas. Jadi nggak ada alasan perempuan sekarang nggak pakai jilbab dibilang, aduh saya lupa, beb, aduh saya nggak tahu hukumnya. Nggak ada. Orang yang bilang dikit-dikit, waduh beb, maafin beb, maklumlah saya kan belum belajar beb, maklumlah saya baru belajar beb, maklumlah saya ini belum tahu. Nggak ada, itu orang-orang goblok yang pakai alasan kayak begitu. Itu udah jelas orang-orang goblok karena bilang. Kenapa demikian? Karena banyak orang model begini. Sering Anda dapetin DM di Instagram nanya, ini lucu. Ini anak majelis. Kadang-kadang yang saya lihat apa? Ini anak hadroh. Pertanyaannya, beb, hukum pacaran apa ya? Ini orang goblok luar biasa ini orang. Kebanyakan gaduh yang micin sih. Gobloknya terpelihara. Jadi begini, berkembang biak yang gobloknya ini. Kambing piara gemuk jual, apalagi dolar harga naik. Jangan goblok. Goblok mau dijual gak bakal laku. Kalau goblok jangan ditelan sendiri, bagi-bagi. Ini kadang-kadang orang goblok begitu, mau goblok rakus, goblok diambil sendiri biar gua aja yang goblok. Nah, begitu orang goblok. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Jelas hukum pacaran apa? Kenapa mesti tanya? Benar apa enggak? Hukum pacaran apa? Kan udah jelas haram. Wala taqrabun zina. Itu udah jelas. Jangan kedekatin zina. Jangan lagi zina. Deketin aja jangan, apalagi berzinanya. Udah jelas. Pakai tanya lagi hukum pacaran apa? Ya Allah, gemblong dah. Susah banget ngomong begitu. Anak hadro bos. Tiap hari ngaji. Tiap hari kelilingan acara maulid, diundang ke sana, diundang ke sini, diundang ke sana, diundang ke sini. Masih pacaran, telan tuh hadro, jangan main. Tanggung banget. Nah hadro masih pacaran, makanya kalau ngaji, jangan main hadro, selesai gurunya lagi ngasih pelajaran, tidur di atas bas. Nah, ada nggak yang begitu? Nah, kalau hadro ini masya Allah kelihatan ganteng-ganteng. Sebenarnya nggak tahu ya. Karena belum tahu nih track recordnya, ya kali juga pacar, PA juga.
Ya, muhadroh mana juga kalau pacaran PA udah otaknya seperempat sendok teh. Udah dikit gak kepake lagi. Ya pajangan tempurung ya. Biar kosong-kosong amat. Masya Allah. Jadi jangan begitu. Ini anak hadroh tiap hari kan ngaji, tiap hari sholawatin Nabi. Ketika gurunya ngajar, bawa buku, bawa pulpen, itu baru orang pintar. Catat. Kalau kita lupa, buka catatannya. Itu baru orang ngaji. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qaidun wal kitabatu al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Qaid sudah kabihi balil wathiqah. Ilmu itu kayak buruan. Nulis ilmu itu adalah pengikat buruan. Jadi kalau misalnya ilmu itu nggak diikat, ya hilang. Ilmu nggak ditulis, ya hilang. Makanya inti boleh tes deh. Habis ngaji ini kan banyak yang nggak nulis nih. Kan banyak yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Lepas ajak ini dulu sebat dulu dah. Rokok sebatang. Berapa menit sih rokok sebatang ya? Selesai mati. Ngomong-ngomong tadi ngomong apa ya? Tahu. Itu yang tadi itu yang tamu dari Hadramaut itu ngomong apa ya? Tahu. Lu dapatnya apa? Samsu sebatang. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Boleh dites keluar acara. Gak usah lama-lama ya, 5 menit deh. Ente tanya, tadi apa yang ente dapetin majlis? Lebih banyak hilangnya daripada nyangkutnya. Makanya penting mencatat. Jangan kamu meremehkan mencatat. Kita nyatet ilmu, satu huruf jadi malaikat. Yang malaikat itu dari kita nyatet, itu malaikat langsung jadi malaikat. Itu minta ampun kepada Allah buat kita sampai hari kiamat. Berapa huruf yang dicatat? Berapa banyak malaikat yang sudah diciptakan, bahasa begitu. Jadi jangan itu merasa malas dalam mencatat. Sampai di Hadramaut orang-orang yang umur 50 tahun itu masih nyatat. Yang umur 50 tahun itu masih nyari ilmu, masih catat, bawa buku, bawa pulpen. Berkahnya mencatat ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Habib Salim Jildan sampai meninggal dunia masih nulis kitab. Artinya apa? Beliau merangkum daripada apa? Daripada kitab-kitab salaf, daripada hadis, daripada ayat dan lain sebagainya. Sampai kitab yang beliau tulis itu lebih dari 300 judul. Satu judul ada yang sampai 6 jilid, ada yang sampai 10 jilid. Satu jilid ada yang tebalnya segini, ada yang 1000 halaman, ada yang 300 halaman, ada yang 500 halaman, ada yang 200 halaman, ada yang 100 halaman, macam-macam. Mereka orang-orang yang telah merasakan daripada apa? Manisnya ilmu agama dan berkahnya ilmu agama. Jadi ini makanya kadang-kadang ada hidup kita nggak ada perubahan. Kenapa? Penyebabnya padahal kita ngaji, padahal kita ikut hadir maulid dan lain sebagainya. Itu tadi karena kita sudah apa? Meracuni dan mengotori majlis-majlis ilmu yang semacam ini. Ngaji, dohirnya di sini, jasadnya di sini, hatinya di mana? Di rumahnya Siska sama Dewi. Ya benar apa enggak? Nah, iya. Para runtan akan teteh. Nah, 29. Jadi begitu. Macam-macam. Dohirnya ada di sini, artinya Allahu a'lam. Nah itu yang harus dihindari. Makanya lebih-lebih anak hadroh. Anak hadroh itu kenapa? Anak hadroh berarti orang yang paling dekat sama guru. Harusnya dia yang lebih rajin untuk mencatat ilmu-ilmu dari guru. Selesai kalau udah khatib, kalau sudah ceramah kan udah nggak ada tugas anak hadroh. Ya kan? Apa salahnya? Buka bukunya, catat apa yang bisa dicatat, tulis apa yang bisa ditulis. Setelah itu apa? Pahamin, hafalkan, amalkan. Berkah dunia akhirat. Nah ini yang paling penting sudah. Sehingga akhirnya apa? Ini orang datang, yang tadi tukang gali kubur datang ke satu masjid namanya Masjid At-Taqwa di Damaskus. Ketemu sama ulama di situ, ulama besar. Ketemu sama ulama besar lalu kemudian dia bicara. Guru, saya mau ngomong. Iya, boleh. Mau ngomong apa? Sekarang saya mau ngaji. Hah? Kemana aja deh? Umur itu 50-60 tahun sekarang baru ngaji. Kenapa emang? Diceritain, iya guru, saya melihat kejadian begini. Allah Ta'ala mengagungkan orang-orang yang mencari ilmu agama Allah dan membantu orang-orang yang mencari ilmu agama Allah. Aku melihat dengan mata kepalaku, sekarang aku tobat, aku ingin jadi ulama dan semua keturunanku harus jadi ulama. Sehingga ngajilah ini orang tua yang usianya 50-60 tahun kepada salah satu imam yang ada di Masjid At-Taubah di Damaskus sampai jadi ulama besar, sehingga akhirnya muncullah sosok Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman
Al-Haffar, seorang ulama besar yang ada di kota Damaskus. Kemudian sampai sekarang keturunannya semua jadi ulama, yang perempuan yang laki. Terakhir saat ini ulama di Damaskus namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar, cucunya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Al-Haffar dari tukang gali kubur sampai jadi ulama besar. Artinya apa? Gak menutup kemungkinan. Allah masih buka kesempatan. Bagaimanapun dirimu, masih ada kemungkinan kamu jadi ulama. Beb, saya gak mungkin jadi ulama. Saya susah ngapalin, Beb. Wah, gak mungkin Beb bisa jadi ulama. Saya susah pahamin, Beb. Gak mungkin Beb bisa jadi ulama. Saya ini orangnya begini, Beb, punya kekurangan ini, punya kekurangan itu. Waduh, Beb, saya gak mungkin jadi ulama. Usia saya udah ketuaan, Beb. Saya mesti pakai kacamata. Kalau enggak kelihatan dan lain sebagainya. Tenang, saudara. Ini usia 50-60 tahun, ente tahu usia segitu pasti cara pandangnya sudah mulai rapuh. Pendengarannya sudah mulai kurang. Kekuatannya pun sudah mulai melemah. Tapi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi ulama besar. Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Jadi jangan pernah berputus asa. Namun perlu diperhatikan, kunci kita sukses di dalam mencari ilmu agama Allah, yang pertama harus punya hubungan sama guru. Ente pengen jadi orang yang sukses tapi nggak punya hubungan sama guru, ngelihat guru benci, nggak bisa jadi orang sukses. Ngelihat guru gedek, nggak bisa jadi orang sukses. Ngelihat guru kesel, nggak bisa jadi orang sukses. Ente harus punya hubungan sama guru yang sabar, yang tabah, yang rajin. Mesti nggak boleh sakit hati. Kalau diomelin guru sakit hati, itu orang nggak bakal sukses dunia sampai akhirat. Diomelin guru nerima. Walaupun gurunya salah, bahasanya di guru tiba-tiba ngomel, nggak ada angin, nggak ada hujan, terima udah. Salahnya guru benar di mata murid, udah, guru itu nggak pernah salah. Ini tanamin begitu. Ini bukan doktrin sia-sia loh ya. Ini tahu Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Beliau mendapatkan kedudukan Sultanul Aulia sampai beliau mengatakan apa? Aku adalah rajanya para aulia, aulia semua yang ada, lehernya ada di bawah telapak kakiku. Sampai ngomong begitu. Artinya apa? Semua ulama itu di bawah saya paling tinggi, saya rajanya para aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya guru namanya Al-Imam Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas. Itu satu waktu setiap hari Syekh Abdul Qadir Jailani itu dicaci maki, dibully bahasa kita, dicaci maki. Satu waktu di dalam musim dingin itu Syekh Abdul Qadir Jailani dicurakin sama gurunya. Sampai apa? Nyebur di sungai musim dingin sampai gemeteran Syekh Abdul Qadir Jailani, merasakan dingin yang begitu menusuk ke dalam tulang. Dan itu sama gurunya dicaci maki, diomelin, dimaki-maki, nggak punya salah, nggak punya apa-apa. Syekh Abdul Qadir Jailani bangkit, berdiri, tersenyum kepada gurunya, ridho atas apa yang dilakukan oleh gurunya, ridho. Akhirnya apa? Dibikin lelucon oleh gurunya, diketawain. Nih Syekh Abdul Qadir Jailani sampai yang lain, murid-murid yang lain ketawa, ngetawain Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh tuh lihat tuh, nyebur dia, ada dijurakin. Ketawa yang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani ikut ketawa, iya ketawa dia. Ridho sama gurunya. Setiap hari dicaci maki. Datang kawan-kawan Syekh Abdul Qadir Jailani bilang sama Imam Muhammad, Imam, kesian Abdul Qadir Jailani, gak punya salah, gak punya apa, dicaci maki, dimarahin, dibully. Apa kata Imam Muhammad? Wahai anakku, aku tahu siapa Abdul Qadir Jailani. Dia akan menjadi ulama besar dan wali besar nanti. Dia akan menjadi Sultanul Aulia, dan aku bantu supaya dia cepat jadi Sultanul Aulia. Dengan cara apa? Dengan cara aku caci, aku maki. Ketika dia sabar, derajatnya akan diangkat secepat-cepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini berlaku demikian bukan karena keinginan saya. Ini Imam Muhammad wali juga. Bukan karena kemauan saya, enggak. Saya pengen nih anak saya Abdul Qadir Jailani secepat-cepatnya jadi wali. Gimana caranya? Ya harus diuji. Wali begitu, harus diuji. Sabar Syekh Abdul Qadir Jailani jadi wali. Orang zaman sekarang diomelin sama gurunya, diomelin sekarang, besok nggak ngaji lagi. Bener apa enggak? Baru sekarang anak-anak sekarang diomelin sama gurunya, udah dijamin nggak ngaji. Ini tadi kita bahas masalah anak hador yang pacar begitu. Paling besok anak hador aja tinggal berapa orang ini. Pada menyingkir yang lain. Wah ini apa ini? Main hadro, udah malam-malam, capek-capek, udah nggak dikasih apa-apa sama ibu pasir, diomelin lagi. Ya, tapi kalau ini udah kebal semua ini. Mentalnya udah mental baja, bukan mental ayam sayur.
sayur dan nggak berdaya, nggak ada mentalnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita jadikan murid-murid yang sukses dunia sampai akhirat. Intinya sabar sama guru. Kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Al-Habib Abdullah bin Tahir. Ini Habib Abdullah bin Tahir bilang, Abdullah bin Yahya, saya pengen ke rumah kamu. Siap guru. Datang ke rumah Habib Abdullah bin Yahya. Ya Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Disiapkan sendal yang paling bagus yang dimiliki oleh Habib Abdullah bin Yahya untuk diberikan kepada gurunya Habib Abdullah bin Tahir. Dipakai ke kamar mandi, selesai hajatnya, kemudian berwudu, gurunya keluar. Anda tahu apa yang dilakukan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya wali Allah, alim. Kitab-kitabnya sudah banyak. Ulama besar loh ini. Saat itu ulama besar. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengambil sendal yang dipakai oleh gurunya, kan masih ada basah tuh dari kamar mandi. Itu airnya dirautkan ke wajahnya. Diambil, dirautkan ke wajahnya. Kenapa? Ambil barokah dari kaki gurunya. Bayangin, sendal bekas gurunya sampai ada air-airnya itu diambil, dirautin ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumin oleh beliau, kemudian diletakkan di dalam dada beliau, di dada beliau, dimasukkan ke kantong plastik, ditaruh di dalam lemari, dijadikan jimat seumur hidup dia nggak pernah pakai itu sendal. Kalau kita sendal guru, waduh, diinjak-injak, kadang-kadang hilang. Murid kalau dia terlalu cinta, kadang-kadang begitu. Sendal guru ambil berkah, pakai udah dibawa pulang. Waduh, gelo sih ya. Iya, berkah nggak gitu-gitu banget bos. Ya kadang-kadang banyak sendalannya sering hilang nggak tahu, katanya orang ambil berkah itu berkah nggak gini-gini banget bos. Minta bisa, jangan nyolong mas bro. Ya sendal baru, ya Allah pulang nyeker, lu mah bikin dosa namanya. Guru dikerjain nggak? Pulang nyeker, udah kayak gelandangan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Itu orang-orang dulu makanya barokah. Orang-orang dulu makanya jadi ulama. Kenapa? Punya irtibat, hubungan sama gurunya. Punya yang namanya ta'alluq kepada gurunya. Sehingga dengan hal itu akhirnya mengangkat derajat mereka menjadi orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh dari ulama, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini udah bahaya, saudara. Zaman sekarang ini zaman dimana daripada sesuatu hal yang sangat menakutkan akan bangkit. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng. Sekarang ini sudah terlihat indikasi-indikasi bagaimana PKI akan bangkit ada di Indonesia sudah terlihat. Indikasinya banyak, ya. Indikasinya banyak. Salah satu indikasinya, kebangkitan PKI ini bukan isapan jempol belaka, ini bukan dongeng ya. Ini betul-betul nyata. Indikasi yang menyebabkan kuatnya kebangkitan PKI yang pertama apa? Memisahkan umat dengan ulama. Itu sudah jelas indikasinya. Karena PKI tahu power yang paling besar yang dimiliki oleh umat Islam itu ada di ulama-ulamanya. Semakin umat dekat dengan para ulama, maka semakin kuat Islam di satu negara. Jadi ketika umat itu dijauhkan dari ulama, maka otomatis akhirnya agama itu melemah, mudah untuk dihancurkan. Nah, ada satu jenderal ini dapat penghargaan dari Inggris, dari Australia, dari Jerman, dari Belanda, dan dari beberapa negara. Ini jenderal punya cara untuk menghancurkan umat Islam. Kumpul semua jenderal dari berbagai macam negara, ada kolonikan. Lagi mikir siasat apa yang sangat kuat, yang sangat hebat untuk menghancurkan negara-negara Islam. Negara Islam ini kalau dikate diajak berantem nggak mundur. Masalah syahid paling doyan, orang takut mati, 3 orang pada cari mati. Nah kan benar, orang-orang Islam itu Masya Allah buat masalah syahid luar biasa, 3 orang pada cari mati semua. Sehingga apa? Mereka ketakutan, apa nih cara jitu untuk menghancurkan umat Islam. Akhirnya kumpul para jenderal-jenderal mencari siasat dan juga mencari solusi. Ngobrol sana, ngobrol sini, masukan sana, masukan sini, dibantah sana, dibantah sini. Ada orang Yahudi, ada orang Yahudi, jenderal Yahudi, diem dilihatin aja.
Kemudian dia bilang, udah, ini orang debat sana debat sini nggak ada ujungnya. Anda tahu caranya, saya tahu caranya untuk menghancurkan umat Islam. Gimana sini ikut-ikut? Diajak ke kolam ikan, ikannya banyak di situ. Lalu kemudian apa? Kemudian disuruh panglima perang masuk ke kolam itu, 1-2 orang, disuruh apa? Suruh hancurkan semua ikan, bunuh semua ikan, ambil semua ikan, tangkap semua ikan. Gak ketangkap semua. Ikan kecil-kecil, ngambilnya susah, gak ketangkap. Susah, kecil-kecil. Ikan-ikan cerek tuh, yang kecil-kecil, diambil sana, loncat sini, diambil situ, gak bisa-bisa. Sampai lelah semuanya. Akhirnya ini jenderal tertingginya bilang, begitulah umat Islam. Kalau ente datang ke tengah-tengah mereka semata-mata untuk perang, ini gak bakal bisa menang. Siapapun dan apapun kekuatan ente akan kalah dengan kekuatan Islam. Gimana caranya? Gampang. Ini ikan, kalau pengen ditangkap ikan kecil-kecil susah, nangkapnya gampang. Keringin dulu airnya. Ketika sudah kering, surut, tangkap dengan mudah dan bunuh dengan mudah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Anda ingin menghancurkan umat Islam, keringkan hati mereka dari agama mereka, keringkan hati mereka dari nasihat para ulama, keringkan hati mereka dari iman, keringkan hati mereka dari taat kepada Allah, keringkan hati mereka dari nasihat. Kalau udah kering, udah nggak ada nasihat masuk, pisahkan dengan para ulama, karena itu tokoh-tokoh yang selalu menyirami hati-hati mereka. Jauhkan dari ulama, jauhkan dari tempat ibadah, karena itu cara mereka untuk memperkuat daripada ukhuwah, persatuan mereka. Jauhkan itu semua dari mereka. Kalau sudah kering, sudah kosong, hatinya sudah tidak ada iman, gak ada takwa, gak ada apa, mudah caranya sakinnya. Sekarang kita lihat berapa banyak kawan-kawan kita, saudara kita yang umat muslim sesat. Gara-gara apa? Gak pernah ngaji, gak pernah ke masjid, jauh dari ulama. Ujung-ujungnya apa? Mendem dia. Siapa yang pesta narkoba sama pesta minuman keras? Paling banyak umat Kristen apa umat Islam? Umat Islam. Yang paling banyak maksiat siapa? Umat Islam. Dan pelaku maksiatnya siapa? Orang yang gak pernah ngaji. Jadi kalau misalnya orang tua nih, dengerin ya. Kalau ente pengen punya anak selamat dunia akhirat, jangan pisahin sama majelis taklim. Tapi kalau ente masih misahin anak-anak kamu dengan majelis taklim, jangan salahkan anak kamu akan menjadi orang yang paling bejat ada di kampung kamu. Jangan dipisahin. Ada ulama jangan dimusuhin. Ada habaib jangan dimusuhin, deketin, cintain, taatin, taklimin. Begitu caranya. Kita ini alhamdulillah nggak minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kampung kita ada habibnya. Nggak minta, Allah kasih hadiah. Ada cucu Nabi di dalam kampung kita. Cintain, jangan dimusuhin. Berapa banyak kampung-kampung yang dihancurkan, di dalamnya tidak ada keturunan baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi kalau diundang sama orang, Habib saya pengen undang Beb di kampung ini Beb. Oh gitu, iya boleh. Cuman ngomong-ngomong tak saya tanya dulu ya. Iya Habib boleh, apa? Di kampung itu ada Habib tinggal nggak? Ada habaib nggak yang tinggal di situ? Nggak ada Beb. Pernah nggak ada Habib yang singgah di situ? Nggak pernah Beb. Ada Habib yang lewat situ? Nggak pernah Beb. Ini cari orang yang lain, Anda nggak mau masuk situ, itu kampung sial katanya. Muhammad bin Idrus Al-Habsyi seorang wali min auliyaillah, mertuanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Makhdar, Bulgos, para kutub ini. Jadi beliau itu kalau mau masuk kampungnya nggak ada habaib, nggak mau masuk dia. Kita ini nggak minta, ya Allah mudah-mudahan di kampung kita ada habibnya, nggak minta, tapi Allah kasih. Ada habib kasih, ada guru-guru kita, ada semuanya di kampung-kampung kita. Jangan dimusuhin. Habaib ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai, para asatidz itu rahmat dari Allah. Berapa banyak kampung-kampung yang nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya, akhirnya apa? Hancur, rusak. Untung kita punya masjid-masjid. Berapa banyak kampung yang nggak ada masjid? Saya punya kawan orang Bali, bapaknya ngurus izin untuk didirikan masjid di kampungnya dia. Bapaknya sampai mati dilanjutkan sama anaknya, izinnya belum dikeluarkan. Udah 40 tahun minta izin buat dibangun masjid, belum dikasih sama pemerintah di sana. Kita nggak pakai izin, tinggal patok doang, nggak ada izin RT RW. Kadang-kadang tok, besok jadi musola, besok jadi masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Masjidnya jadi, isinya nggak ada. Makanya saya punya abah pernah nanya sama saya, nah, menurut kamu
Lebih bagus mana? Lebih baik mana? Lebih mulia mana? Bangun masjid apa bangun majlis? Bangun majlis, bangun pesantren, bangun madrasah. Lebih bagus mana? Majlis, pesantren, madrasah atau bangun masjid? Saya bilang masjid dong, Mbak. Rumahnya Allah. Dan itu juga ada hadisnya. Man bana masjidan bunallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid, maka Allah Ta'ala akan membangunkan istana di dalam surga, walaupun dhaif. Itu ada. Masjid lebih afdol. Apa kata abah saya? Oh, zaman sekarang enggak. Madrasah, pesantren, majelis taklim itu lebih afdol dari masjid. Loh, kok bisa, Pak? Iya. Kalau kamu bangun majelis, kamu bangun madrasah, kamu bangun pesantren, kamu cetak orang. Bakal banyak nanti jadi ustadz. Kalau udah jadi ustadz, nanti satu kampung dia dakwah ke satu kampung itu nggak ada masjid. Gara-gara ustadz anak didik kamu keluaran dari pondok kamu, akan terbangun masjid dengan sendirinya. Kamu bangun masjid, ada yang sholat, ada yang ibadah. Masjid itu hidup 24 jam. Mati. Berapa banyak masjid-masjid yang mati kosong, nggak ada yang ibadah. Banyak. Bangunannya bagus-bagus, bangunannya mewah-mewah, tapi nggak ada hasilnya. Kamu bangun masjid ya di situ saja. Nah, kalau itu masjid tidak hidup, kamu tanggung jawab. Itu amanah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu bangun pesantren, bangun majelis taklim, di situ kamu nyumbang kepada tempat-tempat demikian, kemudian akhirnya Habib Basim di sini ngajarin santri-santrinya sampai bisa jadi ustadz, dakwah ke satu kampung, di kampung itu belum ada masjid. Akhirnya apa yang dilakukan oleh santrinya Habib Basim? Dia kumpulin masyarakat, ayo kita bangun masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Bangun masjid. Sebab apa? Karena ada santri, masjid terbangun. Bang, itu logikanya. Kalau buat masalah keutamaan, ya utama masjid. Tapi kalau sekarang afdolnya, sekarang bangun pondok, bangun majlis, itu yang paling afdol. Kenapa? Insya Allah nanti sebab pondok, sebab majlis akan ada masjid-masjid nanti di luar sana. Maka sebab itu saudara, hati-hati, zaman sekarang itu PKI sudah mulai bangkit. Jadi bukan isapan jempol belaka, dan juga RUU HIP juga sementara ini masih diteruskan oleh pemerintah pusat. Daripada RUU HIP kita tolak, ganti nama BIP kita tolak, ganti nama lagi BPIP kita tolak lagi terus. Apapun namanya, mau namanya sumber jengkol lagi saya tolak. Kan begitu, apapun namanya. Kalau di dalamnya itu mengajarkan daripada ajaran-ajaran PKI, doktrin-doktrin PKI, wajib kita tolak. Kenapa sih kita ini menggebu-gebu menolak? Iya. Berapa banyak nyawa yang melayang dan darah yang tumpah untuk mengusir para penjajah dari para leluhur kita. Berapa banyak kiai yang tewas, berapa banyak kiai-kiai yang hilang di telan bumi. Kenapa? Karena mereka senantiasa untuk menolak daripada kekejaman-kekejaman PKI. Ini harus kita perhatikan, saudara. Sampai dikatakan di dalam di dalam kasus adanya PKI di tanggal 17 September tahun 1948, itu namanya Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi dan 108 tokoh Islam dan tokoh nasionalisme itu diangkut, diculik tengah malam, kemudian digorok lehernya dan mayatnya dibuang. Kencem di PKI. Yang dicari siapa? Tokoh-tokohnya dulu, habaibnya dulu, ulamanya dulu. Di Banyuwangi ada Al-Hamid, diculik oleh PKI, digorok lehernya oleh PKI, dibunuh. Sampai dimakamkan di Gunung Gumitir. Di kalau ente tahu di Banyuwangi itu dari arah Jember itu ada namanya Gunung Gumitir. Ente pernah tahu nggak ini KKN Desa Penari? Pernah tahu? Ada filmnya kan KKN Desa Penari. Itu kejadiannya di Gunung Gumitir. Artinya ini gunung memang punya mistik yang tinggi. Banyak jinnya, banyak orang nggak benar. Itu tempatnya PKI. Kenapa? Tempatnya memutilasi di situ. Di Gunung Gumitir. Ini Habib di Banyuwangi. Tinggal di Banyuwangi, dakwah di Banyuwangi, diculik, dibawa ke Gunung Gumitir, dieksekusi di situ, sehingga dikuburkan di Gunung Gumitir dan alhamdulillah ditemukan daripada magomnya. Jadi ada satu orang lewat situ, kemudian mobilnya mogok, kemudian ini Habib jalan, kemudian ini Habib udah meninggal dunia, lalu kemudian dibilang, Pak, tolong Pak, mampir dulu ke tempat saya. Kasih tanda di situ. Nanti hubungin keluarga saya, biar keluarga saya bisa main ke tempat saya. Oh iya Pak Ustadz, di mana? Ayo sini ikut saya. Ikut. Ternyata ditunjukin ada tempat kayak timbunan begitu,
kayak timbunan begitu. Lalu kemudian di situ tiba-tiba ada nisannya, ada tulisannya, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan Habib. Kalau nggak salah namanya Habib Ali Al-Hamid, yang mujahid. Lalu kemudian setelah itu dilihat, ditengok, loh orangnya udah nggak ada. Akhirnya apa, ini orang penasaran, dikasih alamat tadi, disamperin diceritakan begini. Loh iya, kami lagi nyari magamnya di mana nih? Karena kemarin diculik udah nggak ada kabar lagi. Butuh bertahun-tahun, nggak ada kabar lagi. Kami lagi nyari di mana? Ditunjukin di sini ada tempatnya, digali utuh jasadnya. Benar, akhirnya dirapikan, dibikinkan makbarah, dibikinkan kuburan, sampai setiap tahun dibikinkan khaulah di sana sama anak keturunannya Al-Hamid di Banyuwangi. Itu Masya Allah Habib Ali ini Al-Hamid ini beliau itu kebal. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. PKI bacok gak mampan, Jepang nembak gak bisa, sampai akhirnya dikepung oleh PKI. Dibilang, kamu kalau gak jujur, kalau kamu gak mau berkorban, keluarga kamu nanti saya cari, saya foto-foto. Akhirnya dia bilang, baik, biarkan saya aja yang mati, keluarga saya jangan diganggu. Bikin perjanjian, saya dikasih tahu, nanti izin, saya pengen sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Assalamualaikum, dibacok mati. Ditembak, ada yang bilang ditembak, ada yang bilang dibacok mati. Beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, melindungi daripada kekasih-kekasih Allah. Begitulah juga PKI menjauhkan kamu dari ulama. Yang pertama kali dari di zaman dulu, yang pertama kali dicari itu tokoh-tokohnya umat Islam untuk dibunuh. Sehingga akhirnya apa? Terjadilah kasus, yaitu apa? Yaitu pembantaian di pabrik gula Gorang Gareng yang ada di Magetan. Itu sampai pabrik gula itu banjir darah di atas mata kaki, saudara. Artinya apa? Ratusan bahkan ribuan mayat yang digorok di situ. Siapa yang digorok? Yang digorok santri, yang digorok ulama, yang digorok tokoh yang tidak sesuai dengan mereka dibunuh. Sampai di Magetan itu ada yang namanya satu pondok pesantren, anak-anak muridnya, santrinya, kiainya semuanya dimasukin ke dalam satu ruangan, dibakar hidup-hidup di dalam. Bagaimana kebiadaban mereka? Masih bilang terus PKI jadi korban lah, jadi pahlawan-pahlawan model apa, model detail begini. Korban bagaimana? Mereka kok yang membunuh daripada umat Islam. Bupati yang gak sejalan dibunuh, pejabat yang gak sejalan dibunuh, semua yang gak sejalan sama mereka dibunuh. Na'udzubillahi min. Kalau misalnya mereka itu bangkit ada di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan para asatid, para habaib semua pun akan dibunuh. Dan tidak sampai di situ, saudara. Kalau habaib dibunuh, asatid dibunuh, anak-anak kamu akan menjadi korban selanjutnya. Apa korban selanjutnya? Akan didoktrin daripada sistem-sistem PKI yang gak sejalan, bacok, yang gak sejalan, bunuh, gak ada ketuhanan. Dan itu adalah doktrin yang berbahaya. Nanti dia ke bapaknya, bapak dia nggak setuju sama omongan bapaknya, dibunuh bapaknya. Nanti bakal banyak anak-anak yang membunuh orang tuanya. Ketuhanan nggak ada bagi mereka. Nanti kalau ada orang-orang yang mereka ibadah, dibunuh di rumah-rumah mereka. Nah ini bahaya. Jadi indikasi-indikasinya sangat banyak. Indikasi itu adalah tanda-tandanya sangat banyak, luar biasa. Ya, sebagaimana pencabutan TAP daripada MPRS ya. Nomor 25 tahun 1966 itu juga dicabut. Itu juga kan membuat daripada apa? Bantuan kepada orang-orang PKI. PKI ini pemerintah negara ini punya peraturan. Peraturannya apa? Anak keturunan PKI itu nggak boleh punya tempat di Indonesia. Itu peraturan tuh ya. Ini peraturan. Jadi kalau ada anak PKI jadi pejabat, berarti dia apa? Melanggar peraturan, dan itu bisa dikenakan hukum. Itu bisa ditangkap. Tapi nyatanya sekarang apa? Ada satu orang bikin 2 buku, aku bangga jadi anak PKI dan anak PKI masuk parlemen, menandakan bahwasannya di dalam parlemen ternyata sudah disusupin anak-anak PKI. Hati-hati ya. Kemudian penghapusan sejarah. Nah, di sekolah-sekolah dihapus sejarah tentang PKI, udah gak ada. Sekolah-sekolah sekarang nggak diungkit lagi. Kalau dulu zaman kita masih SD, saya masih ngalamin tuh. Ada tuh di buku-buku sejarah bagaimana kebiadaban PKI, pengkhianatan PKI. Kemudian setiap tahun di bulan September selalu disetel video pembantaian daripada 7 jenderal. Sekarang nggak ada. Bahkan kemarin sempat dilarang. Dulu setiap tahunnya di TVRI ditayangkan secara nasional bagaimana kebiadaban PKI. Sekarang nggak ada. Nah, itu nyata. Berarti ini indikasi kebangkitan PKI.
Hati-hati ya. Dan masih banyak lagi, sekitar ada 20 indikasi kebangkitan PKI. Na'udzubillah min. Maka mudah-mudahan kita bisa dijadikan orang-orang yang istiqomah ada di majelis-majelis ilmu, sehingga kita ini semuanya bisa senantiasa dekat dengan ulama, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan perjuangan, setia dengan Allah dan Rasul, sehingga insya Allah mudah-mudahan PKI gak akan pernah ada tempat ada di Indonesia, dan insya Allah mudah-mudahan bala, musibah, bencana semuanya dijauhkan dari Indonesia, dan insya Allah kita bisa kembali hidup dengan baik, dengan normal, dengan bagus dan dengan lebih baik. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan perjuangan umat Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu, terima kasih banyak. Hada minal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.